Wah, kalau saya setuju sekali ya. Kurang setuju. Saya setuju. Kurang setuju. Saya setuju. Kurang setuju ya. Sangat setuju. Saya tidak setuju. Nggak setuju. Kasus flu dan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA kembali meningkat di sejumlah daerah di Indonesia. Di Jakarta, data Kementerian Kesehatan mencatat adanya peningkatan kasus flu dan ISPA sejak awal Oktober 2025. Kondisi serupa juga terjadi di Kabupaten Simalungun. Berdasarkan surat edaran Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun, tertanggal 23 Oktober 2025, tercatat lebih dari 24.000 kasus ISPA sejak Januari hingga Juni 2025 dan terus meningkat hingga September 2025. Lonjakan kasus ini membuat tenaga kesehatan kembali menghimbau masyarakat untuk waspada terhadap gejala yang mirip COVID-19. Bulan ini terhitung dari mulai bulan Oktober ini tanggal 1 sampai saat ini di tanggal 24 sudah banyak peningkatannya. Jadi contohnya dari ISPA ini bulan lalu masih 120-an, sekarang sudah meningkat jadi 180-an. Ya, jadi udah nampak peningkatannya ya. Ada. Jadi untuk saat ini baik dari pemerintahan juga sudah ada surat edaran untuk himbauan mengenai ISPA ini ya. Jadi kami di sini yang kami lakukan, begitu pasien datang, pasien yang sakit, kita anjurkan mereka, karena ini kan virus ya. Jadi kita anjurkan mereka untuk memakai masker, kemudian saat ini perbaikin imun mereka ya. Kemudian kalau memang perlu mereka kami buat istirahat paling tidak kira-kira 2 atau 3 hari. Kenapa? Supaya jangan terjadi penyebaran infeksi virus ini yang berkelanjutan, terutama bagi anak-anak sekolah. Bukan. Ya bukan. Jadi kalau kita bedakan, kalau di COVID-19 itu kan dengan keadaan sesak yang berat. Jadi kalau saat ini pasien-pasien kita nggak mengeluh dengan keadaan sesak. Jadi sepertinya flu-nya memang lebih ringan daripada COVID-19. Untuk saat ini mereka belum ada keluhan membilangkan apakah ini COVID, nggak ada. Cuman mereka merasa mereka seperti influenza, mereka datang ke puskesmas, kita obatin dan kita tangani, ya sudah mereka sudah mulai ada pemulihan begitu. Kalau pesan dari saya bagi masyarakat itu selalulah menjaga kesehatan mereka, kemudian usahakan mereka selalu memakai masker untuk saat ini karena itu kan penyebaran virus cepat ya. Nah itu aja, perbaikin kondisi tubuh dengan perbaikin imunitas, itu aja. Iya. Lalu seperti apa tanggapan masyarakat dengan meningkatnya kasus flu dan ISPA belakangan ini? Ya, dengar-dengar sih memang ada kasusnya. Oh, saya udah tahu dari kemarin, soalnya saya juga kena gitu, berkisaran seminggu lebih baru penyembuhannya. Memang penyembuhannya susah, parah lagi ya kan.
Udah gitu anak-anak juga kena gitu. Tahu, banyak sekarang mulai kayak dulu lagi, kayak seperti COVID lagi. Rumah-rumah sakit pun sekarang udah penuh. Kayak di contoh saya tinggal di Serbelawan kan dekat rumah sakit PTPN 64 Laras. Di situ semalam mau ke situ tapi penuh. Terus kami disuruh dianjurkan ke Eparina. Eparina pun padat juga. Keluarnya seperti itu juga. Batuk, pilek, demam. Kalau informasinya ya tidak sebenarnya, namun dalam keadaan sehari-hari karena cuaca kurang mendukung, kadang hujan, kadang panas, nggak tentulah iklim Indonesia apalagi di Siantar kurang bagus gitulah kira-kira. Tapi masyarakat banyak yang mengalami demam, flu dan juga batuk sehingga menyulitkan untuk membuat suatu kesimpulan apakah itu penyakit seperti dulu atau tidak, kita pun kurang tahu. Ya sebenarnya takut sih, Bu. Ya so pasti takut lah ya kan, soalnya beberapa tahun yang lalu udah terjadi seperti ini ya. Jadi mudah-mudahan lah ke depannya jangan terjadi lagi hal-hal yang lalu gitu. Kita harus menjaga kesehatan kita lah gitu. Bahaya lah. Bahaya ini kayaknya. Ya semua manusia kalau ditanya ya takut sih kalau soal penyakit. Ya tapi kita usahakanlah untuk berobat. Kita kan dapat kartu BPJS, sehingga kalau ada demam sedikit ya berobatlah ke puskesmas terdekat. Ada tetangga, cuman itulah antisipasinya, anak-anak nggak boleh keliaran lah, pokoknya dijaga terus. Ya sekarang banyak sih tetangga-tetangga, ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak semua pada merasakan hal seperti itu gitu. Bahkan rumah sakit katanya sekarang saya dengar udah ngantri gitu. Rata-rata itu Bu sekarang kalau di tempat kami banyak yang kena flu, tapi tidak begitu parah. Ke apotik sih, iya. Ya pasti ke dokter ya kan, soalnya kan terlalu gini badannya kan, kalau obat-obat warung gitu nggak bakalan mampan kalau menurut saya. Jadi mending atau ke puskesmas, ke bidan atau enggak ke dokter kitanya gitu. Ya, saya semalam udah suntik antibiotik juga untuk jaga-jaga badan saya. Ya minum-minum herbal juga lah di rumah, rebusan. Ada. Ya kita kan ada kebetulan punya kartu BPJS, ya kita berobat ke dokter BPJS lah setempat. Ya pesan saya anak-anak dibikin di rumah aja lah gitu, jangan berkeliaran main-main, takutnya kan kena nanti virusnya. Kalau pesan saya kita menjaga kesehatan itu, dari cuaca sekarang juga nggak bagus, pola makan kita gitu kita jaga juga biar nggak terkena serangan penyakit yang sekarang yang lagi musim gitu. Ya contohnya masker, saya sendiri belum pakai masker. Di rumah sakit ini awalnya datang nggak batuk. Ini di sini udah 4 hari jadi batuk. Pemerintah ataupun dinas kesehatan ya maulah melihat bagaimana keadaan masyarakat di sekitar, kira-kira demikian Bu. Untuk memahami lebih dalam penyebab meningkatnya kasus flu dan ispa, berikut penjelasan dari dokter spesialis penyakit dalam yang tim Apa Cerita rangkum. Pertama kita harus tahu dulu apa sih ISPA itu. ISPA itu adalah infeksi di saluran nafas bagian atas, meliputi mulai dari rongga mulut, rongga hidung, sinus, laring sampai ke faring ya. Penyebabnya memang itu banyak sekali ya kuman-kumannya, tetapi sebagian besar 90% adalah virus. Nah, virus itu sendiri banyak jenisnya, yaitu virus misalnya adenovirus, virus influenza biasa, atau virus seperti virus corona atau virus COVID itu. Penyebab yang lain tentu saja ada, yaitu bakteri. Ya.
Jadi bukan saja virus penyebabnya, tetapi memang sebagian besar virus. Virus itu sendiri bukan hanya virus COVID itu, tetapi virus yang sebelum COVID itu ada pun ada penyebab virus, penyebab ISPA yang virus influenza biasa seperti adenovirus ataupun virus influenza. Melihat per definisi tadi ya, ISPA itu ya memang salah satunya ya flu itu tadi. Cuma sulit dibedakan karena infeksi flu itu atau virus itu, infeksi yang disebabkan oleh virus, flu yang disebutkan virus adalah salah satu dari ISPA itu sendiri ya. Cuma kadang-kadang memang dia meningkat pada saat keadaan tertentu. Contohnya perubahan cuaca ya, pancaroba misalnya, cuaca yang tidak menentu, pada saat liburan di mana orang ramai banyak berkumpul, atau pada saat kekebalan tubuh seseorang menurun. Langkah pencegahan yang terutama tentu saja meningkatkan kekebalan tubuh kita dengan contohnya ya istirahat yang cukup, olahraga yang teratur, dan mengkonsumsi makanan yang bergizi ya, yang tinggi protein, vitamin, dan mineralnya. Yang kedua, jika keadaan tubuh kita kurang baik ya, atau kekebalan tubuh kita tahu nih kita terlalu kelelahan atau kurang baik, ya kita harus menghindari keramaian. Dan sebagai dokter penyakit dalam, yang penting adalah untuk orang dewasa pun vaksin itu penting. Bukan hanya terhadap COVID itu, tapi sebetulnya untuk flu atau untuk pneumonia sendiri ada virus tertentunya. Dan untuk orang dewasa itu bisa diberikan dan boleh di booster. Jadi kalau bagi kita ya, terutama yang kekebalan tubuhnya rendah nih, untuk orang dewasa yang kekebalan tubuhnya rendah, contoh diabetes atau perokok aktif misalnya, berat badan berlebih, mengkonsumsi obat-obat yang menekan kekebalan tubuh, dan penyakit kronis lainnya, gagal jantung, gagal ginjal, gagal hati, boleh untuk melakukan tindakan preventif yang lebih tepat, yaitu melakukan vaksinasi terhadap flu maupun terhadap pneumonia. Dan harus diawasi juga, kadang-kadang awalnya memang dia infeksi virus tetapi bisa berubah atau ditumpangi oleh bakteri. Itu tanda-tandanya biasanya demamnya menetap di atas 3 hari, dan demam tingginya menetap bahkan disertai dengan keadaan batuk yang berubah dahaknya, yang awalnya warnanya dahaknya putih menjadi kuning kehijauan dan disertai sesak nafas. Itu cepat-cepat untuk diperiksakan ke rumah sakit untuk kemungkinan berubah dia atau ditumpangi ISPA yang biasa tadi, ditumpangi oleh bakteri menjadi infeksi saluran nafas pernapasan yang lebih parah atau lebih bawah ke daerah paru. Meski gejalanya mirip dengan flu biasa, ISPA dapat berkembang menjadi gangguan pernapasan serius jika diabaikan. Untuk itu diimbau agar menggunakan masker saat beraktivitas dan tetap menjaga daya tahan tubuh. Pak, kalau saya setuju sekali ya. Kurang setuju. Saya setuju. Saya setuju. Kurang setuju ya. Sangat setuju. Ya itu nggak setuju. Nggak setuju.